Hai, perkenalkan nama saya Martinus Ivaldo Wonasoba. Saya dari Industrial Engineering di Faculty of Engineering and Technology. So, yang pertama, bagaimana sih ringkasan tentang definisi dan hubungan antara filosofi Groundslake dan Pancasila? Di mana Soekarno pernah menyebut bahwa Pancasila sebagai filosofi Groundslake atau pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu di mana Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman atau petunjuk dalam menjalani keseharian hidup sebagai manusia Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua ialah Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan kepada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi, yang mana kita ketahui bahwa kristalisasi ini memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia kita sendiri, yang dimana telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi sebagai dasar negara Indonesia, yang dalam kedudukannya Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Jadi tidak ada lagi yang paling tinggi selain Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara kita, yang dimana Pancasila itu merupakan sumber dari segala hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dari tatanan hukum Indonesia ini. Yang dimana poin selanjutnya ialah Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, mana hukum yang dibuat berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan di mana kesadaran dan rasa keadilan yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di mana hukum di Indonesia harus menjamin, sudah pasti itu harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila tersebut, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan interpretasinya dalam undang-undang tersebut. Yang kedua di mana Soekarno pernah berkata bahwa ideologi mencerminkan cara orang berpikir, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Yang dipertanyakan adalah apakah mungkin untuk mencapai atau membentuk masyarakat yang ideal dengan menggunakan pondasi yang ada atau yang kita sebut sebagai Pancasila itu sendiri. Tetapi menurut Singal Tamunan SEMM dalam tulisannya di Kompasiana tentang pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan, yang dimana di situ dia menulis bahwa pembangunan karakter bangsa ini sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum optimal. Ya, karena kita ketahui bahwa ini dasar negara ini sangat susah untuk dilakukan, sangat susah untuk kita mau melakukan hal untuk dapat menjawab tentang bagaimana sih tantangan dalam Pancasila ini sendiri. Yang hal ini mencerminkan bahwa adanya sosial ekonomi politik yang masih besar, di mana ada kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri, dan masih terjadi ketidakadilan hukum, di mana ada banyak sekali masalah-masalah itu, antara pergaulan bebas, pornografi yang beredar di masyarakat Indonesia, yang mereka sepertinya sudah terbiasa dalam berperilaku atau melaksanakan hal tersebut, di mana masyarakat Indonesia yang mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah. Mereka menjadi saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu terjadi disebabkan oleh ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa kita Indonesia tersebut, dimana karakter kita sudah mulai hilang atau mulai luntur, yang dimana ini bermuara dan disorientasinya belum dihayati, dimana nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa mengalami
keterbatasan perangkat kebijakan yang terpadu dan dapat diwujudkan dalam nilai esensi Pancasila itu tersebut, yang dimana bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa kita dan bernegara, dimana di situ mulai memudar kesadaran terhadap nilai Pancasila dan nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Dan di sini adanya ancaman disintegrasi bangsa, di mana serta melemahnya kemandirian bangsa, yang di sini kita dapat memperhatikan situasi dan kondisi Indonesia ini semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam tulisan dari Sinyal Tambunan ini dapat dilihat dari link deskripsi yang akan saya berikan dari Kompasiana juga, dan ada juga dari menurut Anastasia Faustin. Di sini Anastasia Faustin dia menulis bahwa dalam sila pertama mengajak kita untuk memiliki sikap toleransi terhadap sesama umat manusia, umat beragama. Tetapi yang orang bilang nowadays atau sekarang ini dilihat bahwa di mana terjadinya video pembakaran patung Tuhan Yesus yang terjadi di gereja Aceh oleh sekelompok teroris ISIS, yang dimana di sini Pancasila ideologi Pancasila yang kita agungkan dipermalukan, di mana ini berada pada sila pertama. Dan juga jika umat beragama ini dapat saling bertoleransi dan menghargai, maka hidup kita akan lebih damai dan lebih terjamin lagi. Di mana dalam sila kedua mengajak kita untuk menghormati sesama dan menghargai sesama manusia. Ya, kita ketahui bahwa local wisdom di negara ini semakin hari akan semakin berubah, tapi di mana semakin hari semakin berubah dan semakin hari semakin banyak kaum miskin yang diperlakukan semena-mena karena ukuran penghargaan terhadap individualnya dilihat dari faktor ekonomi. Jadi ini dia si kaya, ini dia si miskin, dibedakan semua itu, yang dimana dalam sila kedua yang mengajak kita untuk menghormati dan menghargai sesama menjadi hilang, menjadi pudar. Lalu ada sila ketiga. Sila ketiga ini mengajak kita untuk menjunjung rasa persatuan dan mencintai bangsa Indonesia. Tetapi realitanya banyak gerakan-gerakan separatisme atau dimana mereka mau meng-separate atau memisahkan diri dari Indonesia, di mana ada GAM dan juga OPM, di mana persatuan dari bangsa kita sendiri sudah mulai terbelah sedikit demi sedikit. Dan juga contoh lainnya adanya arus barang impor yang begitu deras membuat remaja-remaja yang kini justru tergila-gila akan produk luar, di mana mereka tidak mencintai produk Indonesia sendiri, yang di sini kita melihat bahwa ini merusak persatuan Indonesia, yang dimana mereka mengakui barang-barang luar, dan mulai kesini makin hari mereka makin ingin pergaulan mereka seperti orang-orang di luar sana, yang membuat persatuan dan keutuhan negara Indonesia, kesatuan nilai Pancasila itu menjadi luntur. Dimana dalam sila keempat itu mengajak bahwa kita untuk menghargai pendapat satu sama lain dan menjunjung tinggi musyawarah dalam pembentukan suatu keputusan. Tapi realitanya tidak sedikit remaja zaman sekarang yang tidak menghormati keputusan orang tuanya, yang justru memberontak, di mana orang tuanya mengatur untuk sebuah kebaikan, mereka justru ingin mencari celah untuk menyalahkan apa yang sudah direncanakan oleh orang tuanya untuk kebaikannya tersendiri, yang membuat mereka semakin hari semakin tega untuk melukai hati orang tuanya. Dimana terakhir adalah sila kelima. Dimana dalam sila kelima tuh kita dituntut untuk menghargai hasil karya satu sama lain dan memajukan kesejahteraan umum. Namun hal yang terjadi sekarang justru sangat berbeda, dimana sekarang yaitu dana raskin oleh para pegawai yang diraskin ini justru ditujukan kepada para pegawai negeri. Padahal dana tersebut sangat berguna bagi kaum miskin. Di sini karena ya seperti itulah perasaan iri dan dengki yang timbul akibat karya orang lain yang lebih bagus dari mereka. Jadi mereka sangat iri hati dan ingin memiliki
barang-barang yang dimiliki orang lain, dan buktinya iya Raskin itu. Nah, ini akan saya taruh dalam link reference saya dari Kompasiana juga, yang di situ ada dapat dibaca bahwa dalam sesi kedua ini saya menjawab pertanyaan yang itu. Dan yang ketiga ialah local wisdom, di mana apa nilai-nilai sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia ini untuk dari Soekarno-nya, gimana rentetan caranya Soekarno ini mengambil local wisdom dari zaman dulu hingga sekarang, dimana seperti yang kita ketahui bahwa adanya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, dimana dari kerajaan Buddha, Hindu, dan juga Islam, dimana dalam pencetusan sila pertama yang kita ketahui bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dan juga dari sila 1 sampai sila kelima ini Soekarno pun belajar daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, dimana menurut Insinyur Soekarno bahwa dasar negara bagi Indonesia yang merdeka itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan dan disebut filosofi Grundstek, yaitu fundamental, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya, di atasnya, dan didirikannya gedung-gedung Indonesia yang merdeka. Jadi setiap negara mempunyai dasar-dasar demikian yang membuat Soekarno mengusulkan kepada di sidang PKI bahwa yang pertama, negara harus memiliki kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Jadi jika para mengikut dalam sidang tersebut menyetujuinya, maka itu akan ada trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokrasi, dan keutuhan rumusan trisila itu sendiri. Jadi dalam hal ini Soekarno selalu memikirkan bahwa sejak dahulu kala, di mana terbentuknya kerajaan-kerajaan ini, membuat dia ingin mencetus bahwa dasar negara Indonesia ini harus seperti ini sekarang yang kita ketahui bahwa Pancasila itu tersebut. Dia mempelajarinya dari Majapahit, di mana dikala itu sang pujangga kita sebut bahwa dia sebagai seorang kesatria di Gajah Mada ingin untuk memberikan yang terbaik, ingin menyatukan seluruh daerah-daerah di Indonesia, sehingga ini yang membuat Soekarno untuk ingin mendorong bahwa Indonesia harus membentuk suatu dasar negara yang semua masyarakatnya harus mengikutinya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini adalah video dari saya yang menerangkan dari 3 pertanyaan ini. Semoga ini membuat saya menjadi paham, dan yang mendengarkan ini paham akan apa yang saya bicarakan. Terima kasih.